Kini kita akan melihat untuk soal benda yang diperlambat. Nah, misalkan di sini kita punya sebuah benda bergerak dengan kecepatan 30 meter per detik. Lalu mendapat perlambatan. Nah, nilainya di sini kita beri minus. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatannya dia setelah bergerak 5 detik. Nah, hal yang penting pertama adalah kita harus mengerti terlebih dahulu makna dari perlambatan minus 2 meter per detik kuadrat ini, yakni bahwa setiap detik atau setiap 1 detik kecepatannya dia berkurang 2 meter per sekon. Di sini saya beri minus artinya berkurang 2 meter per sekon. Nah, apabila dia sudah bergerak 5 detik, nah maka berapa berkurang kecepatannya? Tentu dengan menggunakan perbandingan kita bisa mencari nilainya, yakni berkurang 10 meter per detik. Nah, jadi setelah 5 detik berikutnya kecepatannya dia akan berkurang 10 meter per detik, maka kecepatannya dia akan menjadi 30 meter per detik dikurangi 10 meter per detik. Jadi nilainya sama dengan 20 meter per detik. Nah, sekarang kalau ada benda yang kedua, misalkan mula-mula 70 meter per detik, lalu setelah 5 detik bergerak, kecepatannya menjadi 40 meter per detik. Berapakah perlambatannya? Nah, kita juga sama. Pertama, akan pikirkan terlebih dahulu berapa perubahan kecepatannya atau delta V, di mana nilainya 40 kita kurangi dengan 70, yakni minus 30 meter per detik. Nah, sekarang jika dalam 5 detik kecepatan dia berkurang 30 meter per detik, yang akan kita pikirkan adalah selama 1 detiknya berapa berkurangnya. Tentu dengan menggunakan perbandingan kita bisa mendapat yakni nilainya minus 6 atau berkurang setiap detiknya 6 meter per sekon. Nah, ini adalah nilai dari perlambatannya, yakni minus 6 meter per detik kuadrat. Nah, jadi secara umum kalau kita misalkan punya benda mula-mula bergerak dengan kecepatan V0, lalu diperlambat minus A. Nah, pertanyaannya setelah bergerak dalam waktu T, berapa nilai kecepatannya ini? Nah, sekali lagi, perlambatan minus A ini artinya setiap 1 detik, dia kecepatannya berkurang sebesar A. Nah, jadi selama T detik, dia akan berkurang sebesar A kali T, atau di sini nilainya minus A kali T karena berkurang. Maka kecepatan akhirnya dia nanti adalah sama dengan kecepatan awal dia dikurangi A kali T. Berikut kita akan melihat bagaimanakah grafik kelajuan terhadap waktu untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, misalkan mula-mula ada benda dari keadaan diam, artinya kecepatannya dia 0. Lalu benda ini dipercepat dengan percepatan misalkan 2 meter per detik kuadrat. Nah, kita dapat membayangkan nanti setelah misalkan 5 detik, maka kecepatannya ini akan menjadi, nah pertama kita harus mengerti bahwa setiap detiknya kecepatannya dia bertambah 2 meter per sekon, maka setelah 5 detik menjadi berubah atau bertambah sebesar 10 meter per sekon. Nah, karena mula-mula kecepatan awalnya 0, maka apabila bertambah sebesar 10 meter per sekon akan menjadi 10 meter per detik. Sekarang dari ilustrasi ini kita akan gambarkan bagaimanakah grafik kelajuan, yakni kita simbolkan saja dengan V, terhadap waktu. Nah, di sini kita bisa
beri nilai untuk waktu, misalkan 1 detik, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ini untuk nilai kecepatannya. Nah, jadi kalau kita gambarkan grafik kecepatan ini, pertama-tama pada saat mula-mula benda dari keadaan diam, 0. Lalu setelah bergerak 1 detik, kecepatannya bertambah 2 atau dari 0 menjadi 2. Lalu setelah 2 detik bertambah lagi 2. Nah, setelah 3 detik bertambah lagi. Setelah 4 detik bertambah menjadi 8. Dan akhirnya setelah 5 detik tadi 10. Nah, kalau kita hubungkan titik-titik ini, maka kita akan dapati grafik kelajuan terhadap waktu dari gerak kita ini, di mana kita dapati ya ini berupa garis miring. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Misalkan kita punya sebuah benda mula-mula 20 meter per detik, lalu dipercepat dengan percepatan 4 meter per detik kuadrat. Berapakah kecepatan benda ini setelah 5 detik? Nah, tentu kita bisa lihat bahwa untuk menggambarkan grafik ini kita bisa cari nilai kecepatan setiap detiknya. Jadi misalkan pada saat 0 detik nilainya sama dengan mula-mula 20, lalu setelah 1 detik akibat mendapat percepatan 4 meter per detik kuadrat tadi bertambah 4, jadi 24 meter per detik. Lalu bertambah lagi menjadi 28 meter per detik. Lalu bertambah 4 lagi pada detik ketiga menjadi 32. Nah, lalu pada detik kelima yang kita minta nilainya sekarang bertambah 4 lagi menjadi 40. Nah, dengan ini juga kita bisa menggambarkan grafik kecepatan kelajuan terhadap waktu, dimana misalkan ini kita beri nilai, lalu di sini misalkan nah mula-mula kecepatan dia 20, lalu pada detik pertama 24. Nah, ini saya mengira-ngira sedikit 24. Lalu pada detik kedua 28. Tentu kalau kita menggunakan kertas berkotak-kotak akan lebih baik lagi. 32, 36, lalu 40. Nah, kita lihat kembali bahwa kita akan mendapatkan grafik untuk gerak ini yakni berupa garis miring seperti gambar tersebut. Nah, jadi ada hal yang penting yang membedakan antara gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Yakni kita dapati bahwa untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB, maka grafik V terhadap T-nya adalah berupa garis yang miring, tergantung bagaimana kondisi awalnya. Jika benda memiliki kecepatan awal, maka grafik kecepatan ini dimulai dari suatu nilai tertentu. Namun jika dia mulai dari kecepatan 0 akan dimulai seperti ini. Nah, sedangkan untuk benda yang bergerak lurus beraturan di materi yang lalu, kita lihat bahwa kecepatan benda atau besar
nilai kecepatannya tetap konstan, jadi akan menghasilkan grafik berupa garis mendatar atau garis horizontal. Nah, sekarang saya akan mengajak kita bersama untuk melihat informasi penting apa yang dapat kita hitung dari grafik kelajuan terhadap waktu untuk benda yang bergerak GLBB tersebut. Nah, jadi ini adalah grafik yang soal tadi, benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 0 meter per detik, lalu dipercepat dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Dan setelah 5 detik, di sini kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Nah, informasi pertama yang bisa kita cari dari grafik tersebut adalah yakni yang dinamakan percepatan. Kalau kita mengambil dua titik sembarang dari grafik tersebut, misalkan di sini titik yang pertama ini dengan titik yang terakhir ini, lalu kita coba pikirkan di sini suatu segitiga. Nah, maka apabila nilai selisih dari kecepatan akhir dan kecepatan awal ini, yakni delta V, di mana nilainya adalah 10 dikurangi di sini mula-mula 0, lalu kita hitung juga di sini antara dari waktu 0 sampai dengan waktu 5 sekon ini, maka dengan membagi dua nilai tersebut, yakni selisih kecepatan dan waktu, kita akan mendapati nilai dari percepatan gerak tersebut. Jadi ini adalah hal pertama yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan grafik kelajuan terhadap waktu. Nah, contoh yang kedua adalah soal yang sebelumnya juga. Kita akan sekarang menggunakan grafik kelajuan terhadap waktunya untuk mencari nilai percepatannya. Jadi misalkan di sini saya ambil dua buah titik dalam grafik tersebut, lalu kita hubungkan mereka dan kita buat sebuah segitiga siku-siku di sini. Maka kita lihat di sini bahwa selisih nilai kecepatan, yakni dalam arah vertikal di sini delta V, sama dengan 40 dikurang 20 yang adalah 20 meter per detik. Nah, perubahan kecepatan ini terjadi selama dari waktu mula-mula sini sampai 5 detik, jadi 5 sekon. Maka dengan membagi delta V ini dengan waktu yang berjalan, membagi delta V dengan T ini, kita dapat menghitung nilai dari percepatan gerak benda tadi, yakni 20 meter per detik kita bagi dengan 5 detik. Kita dapati yakni 4 meter per detik kuadrat. Nah, kalau kita kembali ke soal gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan ini memiliki nilai-nilai kecepatan yang pada waktu mula-mula dan pada waktu akhir yang sama. Maka dalam soal ini kita memiliki nilai delta V atau perubahan kecepatan 0, sehingga tentu akan menghasilkan percepatan yang nilainya juga adalah 0.